Ibu bapak, saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, seperti yang telah diwartakan di dalam Warta Gereja bahwa hari Minggu tanggal 5 Februari 2023 kita akan bersama-sama merayakan dan menerima sakramen perjamuan yang akan dilayankan pada pukul 8.30 dengan pengantar bahasa Jawa dan pukul 5 sore dengan pengantar bahasa Indonesia. Dan sebelum bersama kita memasuki sakramen perjamuan tersebut, saat ini kita akan bersama mempersiapkan diri kita di dalam pendadaran mandiri saat ini. Dan kita akan bersama mendasarinya dengan sebuah tema, yaitu dimerdekakan dan memerdekakan. Sebelum kita bersama merenungkannya, mari kita berdoa memohon pimpinan dari Tuhan. Kami bersyukur di dalam segala kekurangan kami Tuhan, Engkau berkenan untuk mengundang kami, menyatakan kuasa dan kasih-Mu kepada kami melalui sakramen perjamuan yang akan kami rayakan dan akan kami masuki bersama. Dan di dalam kami akan menyambut itu Tuhan, kami saat ini hendak bersama merenungkan firman-Mu sebagai dasar di dalam penyiapan diri kami. Berkatilah kami Tuhan di dalam perenungan firman-Mu pada saat ini, kiranya kami boleh dimampukan untuk menyiapkan diri kami dengan sungguh-sungguh dalam perenungan firman-Mu saat ini. Di dalam nama Kristus, kami serahkan hidup dan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Sabda Tuhan yang akan kita renungkan sebagai dasar di dalam pendadaran kita pada saat ini, tertulis di dalam surat Galatia pasalnya yang kelima, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Surat Galatia pasalnya yang kelima, ayat 1 sampai dengan ayat 6, yang demikian sabda Tuhan. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sesungguhnya aku, Paulus, berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Sebab oleh roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti, hanya iman yang bekerja oleh kasih. Demikianlah bacaan sabda Tuhan yang berbahagia ialah setiap orang yang dengan setia merenungkan serta memeliharanya. Haleluya, amin. Setiap orang pasti menginginkan sebuah kebebasan. Setiap orang pasti menginginkan kemerdekaan. Karena dengan kebebasan kita manusia bisa melakukan banyak hal yang kita mau. Dengan merdeka, kita bisa mengeksplor diri kita bisa mengembangkan kreativitas kita tanpa dihalangi atau dihambat oleh orang lain atau situasi yang ada di sekitar kita. Sehingga dengan kebebasan itu kita merasakan kedamaian, dengan kebebasan kita merasakan kesenangan yang lebih. Seperti halnya kalau kita lihat seekor burung yang di dalam sangkar begitu, dia pasti tidak merasakan kebebasannya. Pergerakannya sangat dibatasi dan bagaimana dia bergerak ya tergantung seberapa besar sangkar itu. Semakin kecil sangkarnya, maka pergerakannya akan semakin terbatas. Tetapi sebesar-besarnya sangkar itu, maka dia tidak akan sebebas dengan temannya, teman burungnya yang ia terbang luas di langit, di angkasa begitu, tanpa harus dikerangkeng atau tanpa harus masuk di dalam sangkar atau hidup di dalam sangkar. Gambaran itu juga yang kita rasakan atau kita alami sebagai manusia. Kita adalah manusia berdosa. Kita pasti tahu itu dan kita mengakui bahwa kita adalah orang yang penuh dengan dosa dan kesalahan. Oleh karena dosa dan kesalahan yang kita lakukan, sejatinya hidup kita adalah hidup yang terkungkung di dalam hukuman. Hidup kita adalah hidup yang terjerat dalam hukuman oleh karena dosa yang kita lakukan. Akan tetapi ketika Kristus hadir, ketika Kristus menyatakan dirinya,
merelakan dirinya untuk berkorban bagi kita, maka kebebasan itu kita miliki. Kebebasan itu kita rasakan. Kebebasan dari apa? Kebebasan dari hukuman atas dosa yang kita lakukan. Seperti yang dinyatakan dan diungkapkan oleh Rasul Paulus kepada kita. Nah, ibu bapak, saudari dan saudara yang terkasih dalam Tuhan. Di dalam upaya memerdekakan itu, di dalam upaya Kristus untuk menebus kita, Ia menebusnya dengan cuma-cuma. Ia menebusnya bukan dengan harga yang harus kita bayar, tetapi Kristus melakukannya dalam satu ketulusan. Karena Kristus mau supaya kita dimerdekakan dari hukuman dosa kita. Lalu kita sebagai orang yang sudah merdeka, apa yang harus kita lakukan? Ada seorang yang mengatakan dan pernah menulis begini, orang yang merdeka bukan hanya orang yang tidak dijajah dan tidak ditindas, tetapi orang yang merdeka adalah orang yang juga tidak menjajah dan tidak menindas orang lain. Artinya bahwa kalau kita mengakui diri kita merdeka, tidak cukup bahwa kita itu, oh saya merdeka karena saya tidak dijajah, saya tidak ditindas, saya sudah bebas dari hukuman dosa saya. Tidak cukup begitu. Tetapi kalau kita merasa bahwa diri kita adalah orang yang merdeka, maka kita pun akan membebaskan batin kita, membebaskan diri kita dari keinginan untuk menindas dan menjajah orang lain. Menindas dan menjajah orang lain tentu bentuknya tidak harus yang besar, tidak harus seperti dulu pengalaman kita bangsa Indonesia ketika dijajah bertahun-tahun, tidak harus begitu. Penjajahan-penjajahan atau penindasan dalam hal yang sederhana yang mungkin seringkali kita lakukan secara tidak sadar. Misalnya saja, mempergunjingkan orang lain, terus mengkritik mereka tanpa memberikan apresiasi, atau juga kemudian tidak membuat atau tidak membiarkan orang lain berhasil atau membuat orang lain gagal. Itu adalah bentuk-bentuk penindasan, bentuk-bentuk penjajahan yang seringkali dengan tidak sadar kita lakukan. Padahal itu semua adalah bentuk bahwa sejatinya kita sedang menjadi orang-orang yang tidak merdeka. Kalau kita mau merdeka, maka kita pun juga tidak akan melakukan semuanya itu kepada orang lain. Kalau kita mau menjadi orang yang benar-benar merdeka, maka kita tidak akan melakukan hal tadi, mempergunjingkan orang lain, kemudian terus-terusan memberikan kritik terus-terusan begitu, tanpa memberikan apresiasi, atau kita juga dalam pikiran ingin mengatakan bahwa kalau saya gagal orang itu juga harus gagal. Jika kita masih berada dalam situasi itu, maka kita menjadi orang-orang yang tidak merdeka. Ibu bapak, saudari dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, perjamuan kudus yang akan kita rayakan bersama, yang akan kita refleksikan bersama, mengajak kita, mengajarkan kita untuk kita menjadi orang-orang yang merdeka sepenuhnya. Kita sudah dimerdekakan, maka kita pun juga harus menjadi orang yang merdeka dengan tidak menindas dan menjajah orang-orang di sekitar kita. Dan seberapa jauh kita telah merefleksikannya, seberapa jauh kita telah menghidupi diri kita sebagai orang yang merdeka, itulah yang menentukan kesiapan kita untuk masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Selamat memerdekakan diri kita, Tuhan memberkati. Amin. Ibu bapak, saudari dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebagai bentuk kesungguhan dan kesiapan kita di dalam kita mengikuti sakramen perjamuan kudus yang akan datang, marilah kita menanyakan 3 pertanyaan dasar ini di dalam diri kita masing-masing sebagai bentuk komitmen kita dan kesiapan kita untuk masuk di dalam sakramen perjamuan tersebut. Ada 3 pertanyaan yang hendak kita refleksikan bersama. Yang pertama adalah, apakah kita mengakui bahwa kita berada di dalam kondisi tidak selamat, tetapi oleh anugerah Allah kita diselamatkan melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus? Yang kedua, apakah kita bersedia bersungguh-sungguh menjalani hidup baru di dalam kuasa Roh Kudus? Lalu yang ketiga, apakah kita bersedia menjalani hidup dengan penuh syukur dalam persekutuan sebagai keluarga Allah? Kiranya 3 pertanyaan itu boleh kita refleksikan dengan sungguh-sungguh dan boleh menyiapkan diri kita untuk masuk dalam sakramen perjamuan tersebut.
Sakramen perjamuan bukan diperuntukkan bagi orang yang tidak berdosa, tetapi sakramen perjamuan diperuntukkan bagi setiap orang yang mengakui bahwa dirinya berdosa dan mau serta membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Oleh karena itu, mari kita bersama berdoa di dalam penyiapan hati kita dan diri kita masing-masing. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur Bapa, ketika kami adalah orang yang berdosa, tetapi cinta kasih-Mu menyelamatkan kami. Ketika kami adalah orang-orang yang seharusnya merasakan hukuman, tetapi anugerah-Mu membebaskan dan memerdekakan kami. Tolonglah kami Tuhan, untuk kami bisa memaknai kemerdekaan itu, dengan kami juga memerdekakan orang di sekitar kami. Kami tidak menjajah mereka dengan mulut kami, dan kami tidak menindas mereka dengan perbuatan kami. Ya Tuhan, kami kiranya Engkau berkati, Engkau kuatkan, Engkau mampukan untuk kami bisa menghidupi kemerdekaan kami. Dan di dalam persiapan ini Tuhan, Engkau telah mendengar setiap komitmen kami. Engkau telah mendengar setiap seruan hati kami. Dan kiranya di dalam segala kesiapan kami, Engkau pun memampukan kami untuk kami bisa memaknai perjamuan kudus yang akan kami terima. Dan kami bisa memaknai pengorbanan-Mu dengan sungguh-sungguh. Supaya apa yang telah Engkau lakukan untuk kami di dalam upaya-Mu untuk memerdekakan kami bukan menjadi sesuatu yang sia-sia. Tolonglah kami Tuhan di dalam kesiapan diri kami menyambut anugerah pengampunan serta anugerah penebusan yang akan kami rayakan bersama dalam perjamuan kudus nanti. Kiranya Roh Kudus dan setiap kasih cinta-Mu yang boleh menuntun serta menolong kami. Kami serahkan Tuhan kesiapan kami dan persiapan kami hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin.